Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan contoh atau kita akan menerangkan perbedaan dari driver 2U dengan driver yang standar atau driver yang biasa. Nah, di sini dulur-dulur mungkin melihat kalau dua driver ini secara sekilas itu berbeda. Ya, memang berbeda untuk secara segi fisiknya atau secara tampilannya berbeda. Tetapi pada dasarnya driver ini itu sama. Jadi kedua driver ini itu adalah driver Namek, sama banget. Cuma bedanya yang ini adalah Namek biasa, yang basic, driver basic atau driver dasarnya. Kalau yang ini itu driver Namek sudah di upgrade, bukan di upgrade sih, lebih tepatnya dikombinasikan dengan LED indikator, terus juga dengan TR final ya di sini, dan juga dengan speaker protector, dan juga dibuat instalasinya itu atau penempatan komponennya itu dibuat 2U seperti supaya menyerupai dengan driver build up gitu. Tapi pada dasarnya kedua driver ini tuh sama persis, nggak persis sih, sama, cuma ya 90% lah sama gitu. Nanti kita akan ulik untuk perbedaannya. Jadi driver itu dia 90% sama untuk drivernya gitu. Nah, di sini dulur-dulur bisa lihat, jadi untuk driver Namek itu ya seperti ini lor. Drivernya itu bisa dibilang sangat simpel, sederhana, dan juga sangat minimalis sekali ya. Yang mana di sini dia menggunakan TR awalnya itu atau TR pertamanya, TR input ya, menggunakan C945 2 biji. Terus untuk TR drivernya, untuk TR fast menggunakan TP41 TP42. TR driver juga menggunakan TP41 dan TP42 ya. Di sini dia belum terpasang tab. Sangat simpel sekali gitu. Nah, lalu perbedaannya apa dengan driver ini? Sebenarnya sama, cuma driver ini tuh dia sedikit di upgrade atau dikasih penambahan, yang mana dia ditambahi dengan bias servo ya di sini. Nah, ini MJ340 ini adalah TR bias servonya. Nah, kalau di sini dia itu masih menggunakan dioda untuk pengaturan biasnya. Nah, di sini dia menggunakan 3 dioda yang dirakit secara seri ya. Ini samalah seperti driver pada umumnya, seperti SOC 504, 506 itu juga pakai 3 driver. 3 driver pakai 3 dioda seperti ini. Dan kalau pakai 3 dioda seperti ini itu kita nggak bisa mengadjust atau nggak bisa mengatur untuk si biasnya, itu nggak bisa. Jadi sudah paten. Kalau pakai bias servo seperti ini itu kita bisa ngatur biasnya. Nah, diatur menggunakan trimpot di bagian sini. Itu jadi perbedaannya itu. Lalu perbedaan yang kedua di sini untuk bagian DCO-nya, di sini juga sudah ada pengaturannya ya. Tapi kalau di sini dia nggak ada pengaturannya, jadi DCO-nya juga sudah disetel secara paten gitu. Lalu untuk perbedaan yang ketiga itu ada di bagian TR TEF-nya. Di sini dia sudah menggunakan TEF ya, menggunakan TR TEF C5198 dan A1941. Ini bagian TEF-nya. Sedangkan di sini dia belum menggunakan TEF gitu. Tapi untuk yang lainnya itu sama ya. Di sini juga elko kanan kirinya juga sama, terus juga bagian komponen-komponen lainnya juga sama banget, sama persis gitu. Nah, terus kenapa kok driver yang Namek ini tuh dia lebih padat, lebih besar daripada driver Namek ini? Karena driver Namek yang 2U seperti ini itu dia sudah ada penambahan beberapa komponen lainnya atau beberapa komponen penambahan. Seperti di sini dia sudah ada yang namanya LED indikator. Ya, di sini kan belum ada. Jadi di sini dia ditambahin LED indikator. Dimana LED indikator ini dia nggak hanya lampu, tetapi ada juga diodanya, ada TR-nya, ada resistornya gitu. Jadi yang mana ini tuh LED indikator ini bukan termasuk di driver Namek, tapi dia tambahan. Terus dia dijadikan dalam satu PCB. Jadi seakan-akan ini bagian dari drivernya, padahal bukan. Ini tuh dia cuma komponen tambahan gitu. Lalu yang kedua juga dia sudah ada speaker protektornya. Nah, speaker protector ini juga adalah komponen tambahan. Jadi dia bukan
bukan dari driver Namek-nya itu, bukan, tetapi dia tambahannya sendiri, tapi dibuat simple, dibuat jadi dalam satu PCB gitu. Dan yang ketiga adalah untuk bagian TR final di sini, bisa dibilang ini TR final lah ya, karena dia nanti finalnya itu langsung disolder di bagian sini. Nah ini untuk bagian resistornya, ini resistor bias, resistor basis, ini resistor kapur gitu. Jadi di sini nanti tinggal nambahin finalnya. Kalau di bagian sini kan dia nggak ada. Jadi misalkan kita mau nambahin LED indikator ya kita harus ngerakit sendiri LED indikatornya, terus speaker protektornya tambahin, TR finalnya juga tambahin gitu. Tapi kalau driver yang dasar seperti ini, itu misalkan kita mau nambahin TR final, kita tambahin speaker protektor, kita tambahin LED indikator, nanti juga sama besarnya dengan ini gitu. Jadi ini nggak hanya dalam driver Namek, tetapi juga di driver lainnya. Misalkan perbedaan antara driver SOCL 504 yang biasa dan 504 yang 2U ya, seperti itu perbedaannya, karena dia ada penambahan. Yang pertama itu penambahannya LED indikator, yang kedua itu penambahannya di speaker protektor, yang ketiga di bagian TR finalnya itu. Jadi perbedaan dari driver yang 2U dengan yang normal, yang basic atau yang dasar seperti ini tuh perbedaannya ada 3 itu tadi, ada 3 komponen tambahan atau tiga rangkaian tambahan lah kita bilangnya seperti itu. Tapi kalau untuk bagian drivernya itu sama persis lur, bisa dibilang ini ya 90% sama lah gitu. Jadi saya rasa untuk suara, misalkan kita berbedakan ya, misalkan kita bandingkan suaranya antara driver Namek yang seperti ini dan juga yang ini, itu bisa dibilang suaranya tetap sama gitu, karakter suaranya sama seperti itu. Karena kecuali kalau kita modif ya itu beda, tapi kalau ini sih saya sudah analisis, sudah saya berbedakan juga, ini sama gitu karakter suaranya, cuma ada penambahan di bagian drivernya, di bagian komponen rangkaian lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, misalkan drivernya itu nggak bunyi ya, yaitu paling gampang dianalisis di bagian drivernya gitu, yang mana bagian drivernya itu cuma sedikit sebenarnya di bagian sini, area depan ini ya. Nah area sini, area drivernya itu, nah cuma segini lur, drivernya itu cuma segini. Nah di sini dia sudah bagian LED indikator, di sini sudah bagian protektor gitu. Jadi drivernya itu cuma kecil saja seperti itu. Nah ini juga berlaku untuk driver-driver lainnya. Jadi nanti misalkan dulur-dulur punya driver SOCL 4504, 506 itu misalkan ada kerusakan ya gampang analisisnya, tinggal dilihat di bagian drivernya. Jadi kita nggak harus bongkar-bongkar komponen yang nggak ada hubungannya gitu. Misalkan biasnya nggak imbang ya, kita oprek di bagian protektor sini juga nggak akan ngaruh, karena yang ngaruh itu di bagian drivernya. Misalkan driver biasnya nggak imbang, kita otak-atik di bagian LED indikator, ini juga nggak akan ngaruh, karena masalahnya itu adalah ada di drivernya. Jadi saya rasa misalkan dulur-dulur nanti kalau misalkan pengen beli driver yang 2U seperti ini ataupun yang 3U ya, 3U itu lebih panjang lah gitu, karena finalnya lebih banyak. Itu saya rasa sih dulur-dulur harus paham dulu terhadap driver basicnya. Misalkan beli driver SOCL 504 yang 3U misalkan, itu harus tahu dulu bagian mana driver basicnya itu di sebelah mana, terus bagian LED indikatornya sebelah mana, bagian protektornya sebelah mana, itu harus tahu dulu. Jadi nanti kalau ada masalah itu bisa langsung diselesaikan seperti itu. Nah itu kalau yang versi lebih mudahnya. Tapi kalau ada versi tambahan lagi, salah satu driver itu, salah satu versi tambahannya kalau di driver kelas AB itu ada bagian input balance juga. Nah ini kebetulan di sini dia nggak ada input balance-nya, jadi bisa dibilang ini lebih simpel. Tapi ada beberapa driver yang sudah dimodif menjadi 2U atau 3U, itu ada penambahan input balance-nya juga gitu. Dan kalau di power kelas H itu ada penambahan steppernya juga, jadi lebih rumit ya. Nah ini contoh driver kelas H. Driver kelas H ini seperti ini.
ini lebih ribet lagi. Di sini bagian driver basicnya, ya, ini lebih besar. Lalu di sini bagian untuk protektornya. Nah, ini protektornya sudah jadi satu sama LED indikator, ya. Ini protektornya, di sini LED indikatornya, dan yang keempat di sini ada penambahan stepernya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu kalau drivernya bermasalah, ya mungkin di bagian sini yang harus diotak-atik. Kalau bagian stepernya bermasalah, ada bagian sini diotak-atik gitu. Jadi ada bagian perbagiannya sendiri. Kalau dulu-dulu sudah tahu, itu akan mudah sekali untuk servis ataupun untuk kita mengetahui driver mana yang kita ada masalah atau problemnya gitu. Jadi untuk perbedaan antara driver yang basic seperti ini dan juga dan 2U, saya rasa seperti itu untuk perbedaannya, sangat mudah difahami. Dan nanti juga dulu saya kira setelah nonton video ini sudah paham ya dengan perbedaan driver yang basic dan juga yang versi 2U. Nah, itu yang 2U, 3U, nanti bisa lebih paham gitu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga ada manfaatnya. Oh ya, dan yang dimaksud 2U itu adalah lebarnya lor ya, karena lebarnya itu dia ada yang 2U seperti ini, ada juga yang 3U. Kalau yang 3U itu dia lebih panjang lah, lebih lebar gitu, bukan lebih panjang sih, lebih lebar gitu. Kalau untuk panjangnya ya bervariasi. Kalau ini juga ada driver 2U, ini sama 2U ya, nah lebarnya sama, cuma panjangnya beda. Yang ini dia 30 cm, yang ini 15 cm gitu. Kalau yang 3U itu lebih lebar gitu, tapi untuk komponennya saya jelaskan tadi ya sama seperti itu kurang lebihnya gitu. Oke, terima kasih loh ya sudah nonton video ini sampai habis, semoga nggak bingung, semoga lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.